Cuma satu suara kecil, hanya Rp1.000. Tapi anehnya, justru suara kecil itulah yang mengubah seluruh jalan hidupku. Waktu itu aku sedang berdiri di pinggir jalan, dengan perut kosong sejak kemarin siang, dompetku dan rekeningku kosong. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar tidak tahu harus melakukan apa. Aku bahkan sudah berpikir untuk menyerah. Kalau saja hari itu aku tidak menemukan Rp1.000 itu, mungkin ceritaku akan berakhir sangat berbeda. Tapi hidup kadang berubah bukan karena kesempatan besar, kadang hidup berubah karena satu koin kecil yang nyaris tidak berarti. Dan inilah ceritanya. Hari itu adalah hari yang sangat panas. Matahari seperti sengaja menyiksa orang-orang yang berjalan di jalanan kota. Aku berjalan pelan di trotoar dengan tas lusuh di pundakku. Tas itu sebenarnya kosong. Dulu tas itu berisi laptop, dokumen kerja, bahkan mimpi-mimpiku. Sekarang cuma berisi charger rusak dan 2 lembar kertas CV yang sudah lecek. 3 bulan sebelumnya aku kehilangan pekerjaan. Perusahaan tempatku bekerja bangkrut, banyak karyawan di PHK, termasuk aku. Awalnya aku pikir itu bukan masalah besar. Aku masih punya tabungan, aku masih punya pengalaman kerja. Aku masih percaya diri. Aku pikir aku akan dapat pekerjaan baru dalam waktu 2 minggu. Ternyata aku salah. 2 minggu berubah menjadi 1 bulan. 1 bulan berubah menjadi 2 bulan. Dan sekarang 3 bulan. Tabunganku habis. Motor sudah kujual untuk membayar kontrakan. Laptop sudah kugadaikan untuk makan. Teman-teman yang dulu sering nongkrong bersamaku mulai sulit dihubungi. Mereka bukan orang jahat. Hanya saja, tidak semua orang nyaman berada di dekat seseorang yang sedang jatuh. Hari itu aku berjalan tanpa tujuan. Aku hanya ingin mencari tempat yang teduh. Perutku sudah mulai terasa seperti dililit. Aku berhenti di depan sebuah minimarket. Aroma roti dari dalam toko membuat perutku semakin sakit. Aku berdiri lama di depan pintu, bukan karena ingin masuk, tapi karena aku tahu. Aku tidak punya uang untuk membeli apapun. Aku menghela napas panjang, dan saat aku hendak pergi, sesuatu jatuh dari saku celanaku. Ceng! Aku menunduk. Di lantai trotoar ada 1 koin kecil. Rp1.000 aku mengambilnya perlahan. Aku menatap koin itu lama sekali. Lucu ya, dulu. Rp1.000 bahkan tidak pernah kuperhatikan. Aku sering meninggalkannya di meja. Kadang jatuh dari saku dan aku malas mengambilnya. Kadang aku bahkan memberi uang parkir 5.000 dan berkata, "Sudah, kembaliannya buat Bapak saja." Sekarang, aku memegang Rp1.000 itu seperti memegang sesuatu yang sangat berharga. Karena itu adalah satu-satunya uang yang kumiliki di dunia saat itu. Aku masuk ke minimarket, aku melihat rak makanan. Harga roti, Rp4.506.000. Oi Tumio. Aku tersenyum pahit. Rp1.000 bahkan tidak cukup untuk membeli air mineral. Aku keluar lagi. Aku duduk di kursi depan minimarket, tanganku masih menggenggam koin itu. Dan entah kenapa, aku tidak ingin menghabiskannya. Aku merasa koin itu terlalu penting, seolah-olah itu bukan sekadar uang. Beberapa meter dari tempatku duduk ada seorang ibu tua. Dia menjual gorengan di gerobak kecil. Aku melihat orang-orang membeli tempe goreng, bakwan, dan pisang goreng. Aroma minyak panas membuat perutku semakin berisik. Aku melihat papan harga kecil di gerobak itu. 1 gorengan, Rp1.000. Aku menelan ludah, Rp1.000, pas aku berdiri. Aku berjalan ke arah gerobak, tapi langkahku berhenti. Entah kenapa aku merasa ragu kalau aku membeli gorengan itu. Maka aku akan kembali tidak punya apa-apa. Aku berdiri lama, ibu penjual gorengan itu melihatku. Dia tersenyum ramah, "Mas mau beli?" Aku mengangguk pelan, "Iya Bu." 1. Aku menyerahkan koin Rp1.000 itu. Ibu itu mengambil 1 pisang goreng yang masih panas. Dia memasukkannya ke kertas coklat. Aku menerimanya. "Enggak sekali."
Aku duduk kembali di kursi depan minimarket. Aku menatap pisang goreng itu lama. Seperti seseorang yang menemukan harta karun, lalu aku menggigitnya. Dan jujur, itu mungkin pisang goreng paling enak yang pernah aku makan dalam hidupku. Saat aku sedang makan, ibu penjual gorengan itu berjalan mendekat. Dia duduk di kursi kosong di sebelahku. Mas belum makan ya dari tadi? Aku sedikit kaget. Aku tidak menyangka dia memperhatikanku. Aku tersenyum canggung. Iya, Bu. Dia mengangguk pelan, kelihatan. Aku tertawa kecil. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Lalu dia berkata sesuatu yang sampai sekarang masih kuingat. Mas jangan malu kalau lagi susah. Aku menatapnya, dia melanjutkan. Semua orang pernah di bawah. Yang penting jangan berhenti jalan. Aku terdiam. Ibu itu berdiri lagi. Sebelum pergi, dia berkata, besok kalau lewat sini lagi, mampir saja. Aku hanya mengangguk, tapi aku tidak tahu bahwa pertemuan kecil itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupku. Keesokan harinya aku kembali ke tempat itu. Bukan karena aku punya uang, aku datang karena aku tidak tahu harus kemana lagi. Ibu penjual gorengan itu tersenyum saat melihatku. Mas datang lagi. Aku mengangguk. Dia memberiku satu bakwan. Aku belum bayar, Bu. Dia tertawa kecil. Anggap saja investasi. Aku bingung investasi. Dia berkata santai. Siapa tahu nanti Mas sukses. Terus ingat sama gorengan saya. Kami berdua tertawa. Hari itu aku membantu dia sedikit. Aku membantu mengangkat minyak, merapikan meja kecil, menyusun plastik. Sebagai balasan, dia memberiku 2 gorengan, tidak banyak. Tapi cukup untuk membuatku merasa masih dihargai sebagai manusia. Hari demi hari aku mulai sering membantu ibu itu. Aku bukan karyawan, aku hanya membantu sebisanya. Suatu sore aku melihat sesuatu, gerobak gorengan itu selalu ramai. Tapi ibu itu hanya menjual dari jam 4 sampai jam ke-7. Padahal setelah itu masih banyak orang lewat. Aku bertanya, Bu, kenapa tidak jualan lebih lama? Dia tertawa, ibu sudah capek. Lalu aku berkata tanpa berpikir panjang, kalau saya yang lanjutkan jualannya bagaimana? Ibu itu menatapku lama, lalu dia tersenyum, Mas serius. Aku mengangguk, dia berpikir sebentar, ya sudah. Coba saja. Dan malam itu, aku menjual gorengan untuk pertama kalinya dalam hidupku. Aku sangat gugup, aku tidak pernah berjualan sebelumnya. Aku bahkan tidak tahu cara memanggil pembeli tapi teh nyata. Orang-orang tetap membeli, mungkin karena gorengannya memang enak. Malam itu aku menjual sekitar 30 gorengan, untungnya kecil. Tapi saat aku menghitung uang itu, aku merasa seperti baru saja memenangkan sesuatu yang besar. Karena uang itu adalah hasil dari usahaku sendiri setelah 3 bulan tidak menghasilkan apa-apa. Ibu itu menepuk bahuku. Bagus, dia memberiku sebagian keuntungan. Aku menolak. Tapi dia memaksa, ini bagian Mas. Aku memegang uang itu dengan tangan gemetar, jumlahnya hanya sekitar Rp15.000. Tapi hazanya, seperti satu langkah keluar dari kegelapan. Aku mulai membantu setiap hari. Lalu ide-ide kecil mulai muncul. Aku membuat papan kecil, jian panas malam hari. Aku juga mulai menawarkan, beli 5 gratis 1. Aku bahkan membuat akun media sosial sederhana untuk mempromosikan gorengan itu. Awalnya ibu itu tertawa melihatku memotret gorengan. Tapi 2 minggu kemudian, orang-orang mulai datang karena melihat postingan itu. Penjualan meningkat. Gerobak kecil itu mulai semakin ramai. Setahun berlalu, kami tidak lagi memakai gerobak kecil. Kami membuka warung gorengan kecil. Aku bukan lagi orang yang duduk lapar di depan minimarket. Aku sekarang ikut mengelola usaha itu, dan ibu penjual gorengan itu sekarang memanggilku anaknya sendiri. Sampai hari ini aku masih menyimpan 1 koin Rp1.000. Bukan koin yang jatuh hari itu, tapi koin yang sama nilainya. Aku menyimpannya di meja kerjaku sebagai pengingat bahwa hidup bisa berubah,
bukan karena keberuntungan besar, bukan karena peluang luar biasa. Kadanggi, hidup berubah karena satu keputusan kecil untuk tidak menyerah. Dan bagiku, semuanya dimulai dari satu suara kecil di trotoar ting, Rp1.000, yang mengubah seluruh nasibku. Setelah 1 tahun, hidupku memang jauh lebih baik. Warung gorengan kami mulai dikenal orang, banyak pelanggan tetap, mahasiswa, ojek online, karyawan kantor. Beberapa bahkan sengaja datang malam hanya untuk membeli pisang goreng buatan ibu. Aku mulai punya tabungan kecil. Untuk pertama kalinya setelah lama, aku bisa tidur tanpa memikirkan besok harus makan apa. Tapi hidup ternyata belum selesai mengujiku. Suatu malam, hujan turun sangat deras. Aku sedang menutup warung ketika ibu tiba-tiba memegang dadanya. Mas, ibu, pusing. Aku langsung panik, aku memapahnya duduk, wajahnya pucat, tangannya dingin. Aku segera memanggil ojek online untuk membawa kami ke rumah sakit. Malam itu adalah malam yang sangat panjang. Dokter mengatakan sesuatu yang membuatku terdiam lama. Ibu harus dirawat. Jantungnya lemah. Aku duduk di kursi rumah sakit sambil menatap lantai. Warung gorengan itu adalah satu-satunya sumber penghasilan kami. Kalau ibu tidak bisa bekerja, bagaimana kami akan bertahan? Beberapa hari setelah ibu dirawat, aku membuat keputusan. Aku akan mengelola warung itu sendirian. Aku tahu ini tidak mudah. Selama ini aku hanya membantu. Sekarang aku harus melakukan semuanya. Belanja bahan, menggoreng, melayani pembeli, mengelola uang. Hari pertama aku buka warung sendirian. Aku sangat gugup. Minyak terlalu panas, bakwan pertama yang kugoreng gosong. Aku bahkan hampir menjatuhkan wajan. Beberapa pelanggan menertawakanku, tapi mereka tetap membeli. Salah satu pelanggan berkata sambil tersenyum, "Tenang, Mas. Semua juga belajar dari awal." Kalimat sederhana itu membuatku sedikit lebih percaya diri. Hari demi hari aku mulai terbiasa, tanganku mulai cekatan. Aku mulai tahu kapan minyak sudah cukup panas. Aku mulai hafal pelan tetap dan perlahan. Warung kecil itu tetap berjalan. Suatu malam saat warung sepi, aku memikirkan sesuatu. Selama ini kami hanya menjual gorengan biasa. Padahal sekarang banyak orang suka sesuatu yang unik. Aku mencoba eksperimen. Aku membuat pisang goreng dengan topping coklat. Besoknya aku membuat pisang goreng keju. Beberapa orang terlihat penasaran. Aku menaruh papan kecil di depan warung, pisang goreng kekinian. Lucunya, justru anak-anak muda yang mulai datang, mereka memfoto gorengan itu. Mereka mempostingnya di media sosial, dan perlahan warung kecil kami mulai viral di lingkungan sekitar. Aku masih ingat malam pertama ketika antrean mulai panjang. Aku bahkan tidak percaya melihatnya. Orang-orang berdiri di depan warung menunggu gorengan. Beberapa ojek online datang membawa pesanan. Aku harus menggoreng terus-menerus. Minyak mendidih. Tangan bergerak cepat. Keringat mengalir di wajahku. Tapi anehnya, aku merasa sangat bahagia. Karena setiap gorengan yang kujual adalah bukti bahwa aku tidak menyerah pada hidup. Beberapa minggu kemudian ibu akhirnya pulang dari rumah sakit. Aku menjemputnya, dia terlihat lebih lemah dari biasanya. Saat kami sampai di warung, dia terdiam. Warung itu jauh lebih ramai dari sebelumnya. Ada papan menu baru, ada lampu tambahan, ada antrean pembeli. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Mas, ini semua kamu yang lakukan." Aku tersenyum, "Iya, Bu." Dia memegang tanganku. Lama sekali, lalu dia berkata pelan, "Ibu bangga sama kamu." Aku tidak bisa menahan air mata saat itu. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, ada seseorang yang benar percaya padaku. 2 tahun berlalu sejak hari aku menemukan Rp1.000 itu. Warung kecil kami berubah menjadi kedai gorengan sederhana. Kami punya beberapa meja, kami punya karyawan. Aku bahkan membantu membuka satu cabang kecil di dekat kampus. Kadang aku masih duduk di kursi depan minimarket itu.
tempat di mana semuanya dimulai. Aku sering melihat orang-orang berjalan lewat, beberapa terlihat lelah, beberapa terlihat putus asa. Dan aku selalu teringat diriku sendiri di masa lalu. Seorang pria dengan perut kosong dompet kosong. Dan masa depan yang terasa gelap. Malam itu setelah warung tutup, aku duduk sendirian di meja kasir. Aku membuka laci kecil. Di dalamnya ada 1 koin Rp1.000. Aku mengambilnya. Aku memutarnya di antara jari-jariku. Benda kecil ini terlihat sangat biasa. Tapi bagiku, ini adalah pengingat bahwa hidup bisa berubah kapan saja. Kadang bukan karena kesempatan besar, kadang hanya karena satu kebaikan kecil, satu keputusan untuk mencoba, dan satu keberanian untuk tidak menyerah, dan semuanya dimulai dari suara kecil di trotoar ting, Rp1.000, yang mengubah seluruh nasibku. Ada satu hal yang sebenarnya jarang kuceritakan kepada orang-orang tentang hari ketika aku menemukan Rp1.000 itu. Karena sebenarnya, hari itu bukan hanya hari aku lapar. Hari itu adalah hari ketika aku hampir menyerah pada hidup. Sebelum koin itu jatuh dari sakuku, aku sedang berdiri di trotoar cukup lama. Aku menatap kendaraan yang lewat, bus, motor, mobil, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar merasa tidak punya tempat di dunia ini. Semua orang terlihat sibuk dengan hidup mereka. Semua orang terlihat tahu harus pergi kemana. Hanya aku yang berjalan tanpa arah. Saat itu aku bahkan berpikir, mungkin hidupku memang sudah selesai. Aku tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, tidak punya rencana, dan anehnya, justru saat aku merasa hidupku kosong sepenuhnya, ting, koin itu jatuh. Seolah-olah hidup sedang berkata kepadaku, belum selesai. Setelah warung kami berkembang, aku mulai sering memikirkan satu hal, apa sebenarnya yang mengubah hidupku? Apakah itu Rp1.000? Apakah itu ide bisnis? Atau keberuntungan? Semakin kupikirkan, jawabannya bukan itu semua. Yang benar-benar mengubah hidupku adalah kebaikan kecil dari seseorang yang bahkan tidak mengenalku. Seorang ibu penjual gorengan, dia tidak tahu siapa aku. Dia tidak tahu masa laluku. Dia tidak tahu apakah aku orang baik atau tidak, tapi dia tetap memberiku gorengan. Dia tetap memberiku kesempatan, dan yang paling penting, dia memberiku rasa dihargai ketika aku merasa tidak berarti. Sekarang warung gorengan itu bukan sekadar tempat jualan. Tempat itu sudah seperti rumah kecil bagi banyak orang. Ada mahasiswa yang sering belajar di sana. Ada ojek online yang selalu mampir untuk istirahat. Ada pekerja kantor yang datang hanya untuk ngobrol sebentar. Kadang aku berdiri di belakang meja kasir sambil melihat mereka. Aku tersenyum sendiri, karena dulu aku adalah orang yang duduk sendirian di kursi depan minimarket itu. Sekarang tempat kecil ini justru menjadi tempat orang berkumpul. Suatu malam setelah warung tutup, aku duduk bersama ibu. Kami minum teh hangat, dia menatap warung yang sudah sepi. Lalu dia berkata pelan, "Mas, kamu tahu kenapa dulu ibu kasih kamu gorengan gratis?" Aku menggeleng, dia tersenyum kecil. "Karena ibu pernah jadi kamu." Aku kaget. Dia melanjutkan ceritanya. Bertahun-tahun lalu, ketika suaminya meninggal, dia juga pernah duduk di trotoar yang sama. Tanpa uang, tanpa arah. Dan waktu itu ada seseorang yang memberinya makanan, kalau waktu itu orang itu tidak menolong ibu. Mungkin ibu tidak ada di sini sekarang. Dia menatapku. Jadi ketika ibu melihat kamu waktu itu, ibu seperti melihat diri ibu sendiri. Aku terdiam lama. Aku baru sadar sesuatu. Kebaikan yang kuterima hari itu sebenarnya adalah kebaikan yang diteruskan dari orang lain sebelumnya. Seperti sebuah lingkaran. Beberapa bulan lalu, pemuda yang dulu kuberi pisang goreng gratis datang lagi. Sekarang wajahnya terlihat berbeda. Lebih cerah, dia berkata padaku, "Mas, saya sudah dapat kerja." Aku tersenyum, dia duduk dan memesan gorengan. Sebelum pulang, dia berkata sesuatu yang membuatku merinding. "Dulu waktu Mas kasih saya pisang goreng, itu makanan pertama saya hari itu." Aku langsung teringat masa laluku.
Dia melanjutkan, sekarang kalau saya lihat orang yang kesulitan, saya juga ingin membantu mereka. Aku tersenyum tanpa sadar. Lingkaran itu terus berjalan. Setiap pagi sebelum membuka warung, aku selalu melakukan satu hal kecil. Aku membuka laci kasir. Aku mengambil satu koin Rp1.000. Aku menaruhnya di atas meja sebagai pengingat bahwa semua yang ada di depanku sekarang berawal dari sesuatu yang sangat kecil. Banyak orang berpikir hidup berubah karena kesempatan besar. Padahal kenyataannya sering tidak begitu. Hidup berubah karena satu keputusan kecil, satu langkah kecil, dan satu kebaikan kecil. Kadang aku suka membayangkan bagaimana hidupku jika hari itu aku tidak menemukan koin itu. Mungkin aku tidak akan membeli pisang goreng. Mungkin aku tidak akan berbicara dengan ibu. Mungkin aku tidak akan membantu di gerobak itu. Mungkin warung ini tidak pernah ada. Dan mungkin aku tidak akan berdiri di sini hari ini. Memikirkan semua itu membuatku sadar satu hal. Hal kecil yang kita anggap sepele bisa menjadi titik awal perubahan besar. Kalau kamu sedang mendengar ceritaku sekarang, dan mungkin kamu sedang berada di masa yang sulit, aku hanya ingin mengatakan satu hal, jangan buru-buru menyerah. Karena kadang hidup berubah. Bukan besok, bukan minggu depan. Tapi dalam satu momen kecil yang tidak kita duga, mungkin berupa satu kesempatan kecil. Mungkin berupa satu pertemuan, atau mungkin hanya sebuah koin Rp1.000 yang jatuh di trotoar. Sekarang kalau aku mendengar suara koin jatuh, ting, aku selalu tersenyum karena bajiku. Itu bukan sekadar suara uang receh. Itu adalah suara yang pernah berkata padaku, hidupmu belum selesai, dan sejak hari itu, aku tidak pernah berhenti berjalan.